Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan bagian indeks ataupun penampilan data user. Nah, sebelumnya saya sedikit kelupaan pada bagian pertama, itu ada yang namanya modul. Jadi di step controller nanti di bagian backend ini ada yang namanya modul yang menjelaskan bahwa kita itu sedang berada di modul apa. Misalkan di dashboard atau akan tampil dashboard, fitur, begitu fiturin, kategori dan selainnya. Jadi dan lainnya. Itu menunjukkan kalau Anda lihat pada bagian browser di sini ada yang namanya data user. Nah, user ini merupakan modulnya. Kalau data itu yang kita atur di title ini, oke. Nah, untuk penampilan data juga sama dengan untuk chart biasa. Nah, tapi di sana ada penambahan. Jadi pada bagian indeks ini, kemudian menambahkan data user, mengubah dan mengaktifkan ataupun menonaktifkan, itu hanya super admin saja yang diperbolehkan untuk mengelola datanya. Nah, kita perhatikan dulu pada bagian 29 baris ke-29 hingga 31 menyatakan bahwa kita mengecek apakah si user itu sudah login atau belum dengan perintah if this inoth login. Nah, kemudian kalau dia sudah login, kita akan mengecek lagi dengan fungsi else if, kemudian tanda seperti ini yang menyatakan bahwa hanya super admin saja yang diperbolehkan mengelola datanya. Nah, untuk lebih detailnya nanti Anda bisa lihat di pengaturan di video inoth yang sudah saya bahas. Maksud is super admin ini bagaimana. Kemudian kalau dia sudah melalui dua pengecekan ini, maka akan kita tampilkan datanya dengan function dengan alias nama users yang akan dilemparkan ke view-nya si back auth index yang diambil dari function get all users pada model inoth. Dan kita akan menampilkannya dengan sistem ataupun dengan join table antara table users dan table users group karena kita ingin menampilkan user type. Oke, kemudian pada bagian view, nah di bagian view ini akan saya jelaskan auth, kemudian index. Di sini ada namanya kita menggunakan data table ataupun jQuery data table. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah ID dari tabel itu harus sama di data tabel ini dengan yang kita atur di pada bagian bawah di sini. Oke. Selain kita memanggil dulu pluginnya seperti ini. Jadi data table, kalau Anda memperhatikan bagian plugin nanti akan paham bagaimana cara templating dan pemanggilan data file-file seperti ini. Nah, data table ini hanya ditampilkan untuk di halaman penampilan data saja, bukan di halaman lain. Atau misalkan Anda ingin menampilkan suatu data menggunakan data table, tinggal Anda panggil saja si plugin ini. Begitu. Berikut juga dengan jQuery-nya. Dengan script, dengan JavaScript scriptnya tinggal masukkan. Nah, data tabel ini merupakan diambil dari ID si ini tadi dari tabelnya. Jadi maksud tanda pagar ini adalah ID. Kalau dia titik itu artinya kelas. Oke, nanti akan saya jelaskan pada untuk yang data tabel server side itu akan ada pada bagian selain dari user seperti di penjual, blog, produk, fitur, kategori dan lain sebagainya yang nanti Anda bisa perhatikan pada bagian footernya dan controllernya. Oke, jadi saya anggap selesai untuk penjelasan di indeks atau penampilan data. Sampai jumpa di video selanjutnya.